Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberkahi dan semangat selalu. Pada mata kuliah psikologi pendidikan kali ini, kita akan membahas tema baru yang masih berkaitan pula dengan tema sebelumnya. Yakni kalau sebelumnya adalah belajar dan faktor yang mempengaruhi, maka kali ini kita akan membahas mengajar dan faktor yang mempengaruhi. Nah, sebelum masuk pada definisi mengajar, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengajar itu pentingnya apa sih dalam pendidikan. Nah, mengajar dalam pendidikan itu kerap kali dikaitkan dengan istilah ta'lim ya, atau pengajaran, atau dalam bahasa Inggris ada disebut dengan teaching. Dan biasanya pengajaran tidak terlepas dengan adanya proses mendidik. Nah, jadi yang paling tepat mana, mengajar atau mendidik? Nah, ini menjadi diskursus tersendiri, manakah yang lebih tepat. Namun, secara general yang sering digunakan itu adalah istilah mengajar. Jadi, mengajar itu juga mengandung makna mendidik. Ya, dalam mengajar juga mengandung makna mendidik. Nah, dalam mengajar ini, ini yang perlu kalian perhatikan ya, karena kalian masuk di program studi PAI yang nantinya menjadi calon-calon guru, yang menjadi seorang guru. Nah, guru yang profesional itu tidak hanya transfer of knowledge dalam mengajar, jadi tidak hanya mentransfer keilmuan atau pengetahuan, namun ya seorang guru yang profesional, seorang guru yang baik itu harus dapat membimbing dan mengarahkan ya siswa untuk menggali potensi dan juga membantu proses belajarnya. Jadi tidak hanya yang penting saya menyalurkan ilmu, tidak hanya begitu, namun bagaimana membantu mereka untuk belajar secara efektif, bagaimana membantu mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengantarkan mereka pada cita-cita yang diharapkan. Nah, jadi lebih jauh daripada hanya sekedar transfer of knowledge, begitu ya. Nah, ini arti penting dari sebuah pengajaran atau mengajar, atau bisa kita sebut pula sebagai urgensi mengajar. Jadi urgensi mengajar dalam pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge. Oke, langsung saja ya, dalam mengawali tema mengajar dan faktor yang mempengaruhi, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi mengajar. Ya, mengajar itu sebenarnya apa? Nah, mengajar ini sebenarnya ada banyak ya pendapat tentang mengajar, namun di sini saya mengambil 6 pendapat tokoh yang saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama adalah mengajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai memberi penjelasan atau melatih. Nah, sementara dalam English Dictionary, mengajar itu sama dengan teach atau instruct. Ya, dalam bahasa Inggrisnya mengajar itu teach atau instruct. Berikutnya, menurut Arifin, mengajar itu merupakan penyampaian bahan pelajaran kepada siswa agar dapat menerima, menanggapi, menguasai ya, serta mengembangkan materi yang telah diajarkan tersebut. Nah, jadi penyampaian bahan pelajaran tujuannya adalah supaya siswa dapat menerima, menanggapi, dan mengembangkan. Yang berikutnya, menurut Tyson and Carroll, ini a way working with student. Nah, sebagai sebuah upaya kerja
ya kerjasama dengan siswa, ya, atau bisa juga a process of interaction. Jadi mengajar itu adalah proses interaksi, yakni di sini berarti interaksi antara guru dengan siswa. Nah, berikutnya the teacher does something to students. Jadi guru melakukan sesuatu kepada siswa. Nah, berikutnya kalau menurut Tyson and Carroll itu tidak hanya guru yang melakukan sesuatu kepada siswa, tapi juga ada feedback yang dinyatakan dengan the students do something in return. Ya, jadi dalam definisi mengajar menurut Tyson and Carroll, ya, itu ada tahapannya. Yang pertama adalah tahapan kerjasama dengan siswa. Nah, tahapan kerjasama dengan siswa ini, ya, atau bekerja dengan siswa itu memerlukan interaksi antara keduanya. Nah, di dalam interaksi ini, ya, guru menyampaikan materi dan siswa memberikan feedback atau umpan balik atas apa yang disampaikan oleh guru. Nah, nanti kita berikan kesimpulan di akhir. Yang berikutnya menurut Tardif, ya, any action performed by an individual with the intention of facilitating learning in another individual. Nah, kalau menurut Tardif, mengajar itu sebagai beragam aksi, ya, yang ditampilkan oleh seseorang individu, dalam konteks ini adalah seorang guru, ya, dengan memanfaatkan, ya, fasilitas belajar, ya, atau melakukan memfasilitasi pembelajaran secara lebih mendalam, ya, bagi individu lain. Nah, individu lain di sini maksudnya adalah learner atau siswa. Oke, jadi kalau menurut Tardif, mengajar itu berbagai aksi atau berbagai pelaksanaan yang ditampilkan oleh seseorang, ya, seseorang yakni maksudnya guru, ya, dengan memberikan atau memfasilitasi orang lain untuk belajar. Nah, di sini maksudnya adalah learner atau siswa. Dan berikutnya ada pendapat mix. Nah, kalau teman-teman masih ingat dalam pembahasan minggu lalu tentang tema belajar, itu kita Bix juga menyatakan definisi belajar. Nah, di sini Bix selain menyatakan definisi belajar juga menyatakan definisi mengajar. Jadi menurut Bix, dan ini hampir sama, ya, hampir sama, menurut Bix mengajar itu ada 3 aspek yang tercakup di dalamnya, yakni aspek kuantitatif, kemudian aspek kualitatif, dan aspek institusional. Nah, aspek kuantitatif itu apa? Nah, aspek kuantitatif menurut Bix itu berarti transmission of knowledge. Jadi transmisi atau mentransfer pengetahuan. Nah, mentransfer pengetahuan sebanyak-banyaknya secara kuantitatif ini. Kemudian kalau secara institusional itu merujuk pada efisiensi keterampilan mengajar. Jadi tidak hanya mengajar sebanyak-banyaknya yang penting mengajar, namun secara institusional itu harus menerapkan prinsip efisiensi dan juga mempertimbangkan keterampilan. Ya, jadi tidak hanya transfer of knowledge yang penting diajarkan, namun melibatkan skill atau keterampilan dan juga efisiensi. Dan yang terakhir secara kualitatif, ini berarti
ya, facilitation of learning, memfasilitasi pembelajaran. Jadi belajar itu tidak hanya mengajarkan saja, tidak hanya mementingkan keterampilan dan juga efisiensinya, namun juga ada upaya memfasilitasi proses pembelajaran tersebut. Nah, supaya nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya menurut Clark di sini, teaching refers to activities. Ya, mengajar itu merujuk pada aktivitas yang didesain, ya, and performed, dan juga ditampilkan untuk menghasilkan perubahan terkait dengan perilaku siswa. Nah, ini adalah beberapa pendapat tokoh yang bisa kalian simak, dan ada masih banyak lagi ya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari definisi mengajar yang ada. Untuk definisi mengajar, poin pertama dan kedua, yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian dalam English Dictionary, ya, yang secara bahasa itu, kemudian yang secara istilah menurut Arifin, itu lebih fokus terhadap adanya pembelajaran yang pasif atau proses mengajar yang pasif, dalam arti pengajaran itu hanya terfokus pada apa yang disampaikan oleh guru terhadap siswa, sementara tidak dipertimbangkan bagaimana keaktifan siswa. Begitu ya, hal ini bertolak belakang dengan definisi yang ketiga sampai keenam. Nah, seperti yang pendapat Tyson and Carroll sebagai contoh tadi ya. Jadi, mengajar itu adalah sebuah jalan untuk bekerja sama dengan siswa dengan proses interaksi. Nah, selain interaksi, itu ada penyampaian materi dari guru ke siswa, dan juga siswa memberikan umpan balik terhadap guru. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya siswa tidak hanya pasif mendengarkan, namun juga aktif, ya, aktif untuk merespon, dan juga aktif bisa sebagai, kalau misalnya dalam metode diskusi, mereka aktif dalam menyampaikan pendapat. Begitu. Nah, jadi 1-2 itu merujuk pada pembelajaran yang bersifat pasif. Ya, pasif dalam konteks ini maksudnya adalah kepasifan siswa. Sementara 3-6, ya, poin 3-6 tentang definisi mengajar ini lebih kepada pengajaran aktif. Nanti kita akan membahas tentang pendekatan mengajar, ya, yang lebih spesifik. Yang berikutnya kita masuk tentang pandangan tentang mengajar. Nah, jadi ada diskursus tentang mengajar. Mengajar itu sebenarnya apa sih? Apakah mengajar itu sebagai ilmu atau mengajar itu sebagai sebuah seni? Nah, perbedaan pendapat ini tentu ada latar belakang yang melingkupi. Kita bahas yang pertama, ya, teaching as science. Mengajar sebagai sebuah sains atau ilmu. Nah, mengajar sebagai sebuah ilmu di sini menekankan bahwa mengajar itu diperlukan, ya, adanya ilmu pengetahuan yang mumpuni, ilmu pengetahuan yang memadai untuk dapat mensukseskan proses pembelajaran. Nah, jadi ilmu, ya, mengajar ini dinyatakan sebagai ilmu karena mengajar ini tidak hanya sekedar bakat, ya, tidak hanya sekedar bakat, tidak hanya sekedar skill, namun membutuhkan ilmu-ilmu khusus untuk mengajar. Seperti halnya kalian di Prodi PAI ini sebagai upaya
bekal ilmu untuk mengajar. Nah, untuk teaching as science atau mengajar itu sebagai sebuah ilmu, ini lebih cenderung kepada aliran empirisme. Ya, kalau teman-teman masih ingat di awal pembahasan ya, kita sudah membahas tentang beragam aliran tentang psikologi pendidikan ya. Nah, itu ada aliran empirisme di mana dinyatakan bahwa seseorang ya itu tidak dapat dalam pendidikan itu memerlukan beragam pengalaman dan ilmu untuk kesuksesannya. Nah, jadi dalam meraih kesuksesan seseorang itu tidak hanya mengandalkan bakat, namun mengandalkan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Begitu pendapat dari aliran empirisme yang dicetuskan oleh John Locke. Nah, adapun sebaliknya, yaitu mengajar sebagai sebuah seni, ini lebih cenderung kepada mengajar itu lebih didominasi oleh bakat atau keterampilan. Nah, jadi seseorang bisa mengajar itu yang paling mendasar adalah bakat. Taruhlah contoh, misalkan ya, ada seseorang yang sangat mahir dalam teori-teori tentang agama misalkan. Akan tetapi ya, tidak atau bukan berarti orang tersebut bisa mengajarkan agama kepada orang lain dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam mengajar itu tidak hanya diperlukan ilmu ya, atau yang mendominasi itu bukan ilmu, akan tetapi adalah bakat ya, karena ilmu yang dimiliki itu tidak akan bisa tersalurkan dengan baik kepada objek pengajaran yakni siswa apabila tidak memiliki bakat untuk menyampaikan pengajaran. Nah, adapun yang kedua ini, teaching as art ya, teaching sebagai sebuah seni, ini merujuk kepada aliran nativisme. Nah, kalau teman-teman masih ingat, aliran nativisme ini menganggap bahwasanya bakat atau heredity, pembawaan itu sebagai hal yang paling dominan dalam kesuksesan seseorang. Begitu ya. Nah, aliran nativisme ini bisa disebut juga dengan aliran pesimisme pedagogis, dalam arti ada rasa pesimis terkait dengan pedagogik atau terkait dengan pendidikan seseorang. Jadi menganggap bahwasanya pendidikan itu nomor sekian, yang paling unggul itu bakat terlebih dahulu. Nah, ini dicetuskan oleh Arthur Schopenhauer. Nah, kalau teman-teman masih ingat. Jadi di sini ada dua pandangan atau dua perspektif tentang mengajar. Apakah mengajar itu sebagai sebuah ilmu atau seni? Kalau kalian lebih cenderung mana? Seni atau ilmu? Nah, barangkali ya yang lebih tepat adalah mengajar itu merupakan kombinasi dari science dan juga art. Mengapa demikian? Nah, karena begini, dalam mengajar, apabila tidak memiliki bekal ilmu, lantas apa yang akan disampaikan? Nah, ilmu dalam mengajar itu kan tidak hanya ilmu yang bersifat kognitif, dalam arti pengetahuan saja kan tidak. Nah, tapi ada ilmu-ilmu lain ya yang tercakup dalam kompetensi guru, yang mencakup 4 kompetensi itu. Jadi ada kompetensi profesional, pedagogik, kemudian sosial, dan yang satunya adalah kepribadian.
Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, dan ini sudah ditempa melalui proses pendidikan atau proses transfer pengetahuan yang kalian dapatkan di lingkup pendidikan tinggi. Nah, ini berarti kan sangat penting. Bagaimana cara menghadapi perbedaan individu? Bagaimana cara menanggapi atau menghadapi kondisi siswa ya yang berbeda-beda tadi dan kondisi kelas yang tidak kondusif. Nah, apabila kalian tidak memiliki bekal ilmu, misalkan psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, nah, tentu saja hal tersebut akan menyulitkan kalian dalam mengajar, ya kan? Nah, maka ilmu ini sangat penting. Namun, di samping ilmu, kita juga memerlukan adanya art atau seni dalam mengajar. Supaya apa? Supaya pengajaran itu tidak monoton. Jadi hanya disampaikan saja begini-begini. Nah, maka adanya art atau seni dalam mengajar, misalkan tentang variasi metode, kemudian juga cara berkomunikasi, ya, pengembangan cara berkomunikasi dengan siswa, cara berinteraksi, dan lain sebagainya itu ya yang dapat menarik siswa, ini juga menjadi aspek penting dalam transfer of knowledge atau dalam lingkup pendidikan dan pengajaran. Maka kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan juga seni ini sangat penting dalam mengajar. Oke, jadi dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Ilmu penting sebagai dasar teori dan juga art ya yang mencakup bakat pembawaan ini juga penting untuk mensukseskan pengajaran. Ya, jadi yang seperti kita contohkan tadi, yang sudah-sudah, bahwasanya bisa jadi kita itu expert dalam bidang ilmu tertentu. Namun belum tentu kita bisa menyampaikan dengan baik dan menarik. Nah, ini tugas guru itu adalah menyampaikan dengan baik dan menarik, supaya tujuan dari pendidikan itu juga dapat tercapai. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi mengajar. Faktor yang mempengaruhi mengajar itu ada faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal itu adalah faktor yang tercakup dalam diri seorang individu atau seorang pengajar. Di sini yang pertama adalah faktor pendidikan. Nah, jadi pendidikan yang sesuai atau yang linear dengan materi pengajaran ini nanti akan mempengaruhi efektivitas pengajaran. Namun bukan berarti ini bersifat mutlak, karena ditemukan juga orang-orang yang bukan jebolan dari pendidikan juga dapat mengajarkan dengan baik ya, karena sudah memiliki, kalau kita sebut tadi, sudah memiliki art atau bakat mengajar. Nah, untuk mendukung pengajaran, maka orang tersebut kemudian bisa mempelajari dasar-dasar pengajaran ya, supaya 4 kompetensi guru itu dapat terpenuhi. Nah, berikutnya faktor internalnya adalah pengalaman. Nah, pengalaman dalam diri seseorang mengajar ini juga penting. Jadi pengalaman mengajar atau pengalaman dulu pernah diajar seperti apa ya. Misalnya belajarnya adalah belajar inovatif, belajar kreatif ya, atau disebut dengan belajar PAIKEM. Selama dia diajar, maka kemungkinan ini akan berpengaruh juga terhadap pengajaran yang dia lakukan. Yang berikutnya adalah faktor kesehatan. Nah, kesehatan fisik, kesehatan mental ini menjadi hal yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru ya, atau seorang pengajar, karena akan mempengaruhi performa mereka dalam mengajarkan ilmu. Yang berikutnya adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini adalah kesejahteraan ekonomi.
Nah, jadi apabila guru ini sejahtera, ya, sejahtera dalam arti kebutuhan ekonominya tercukupi, maka mengajarnya juga akan fokus, gitu ya. Namun apabila sebaliknya, kesejahteraan ekonominya itu sangat jauh dari harapan, ya bisa jadi tidak fokus. Kenapa demikian? Biasanya kalau kesejahteraan ekonominya kurang, maka akan fokus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan kegiatan lain, sehingga mengajarnya barangkali menjadi kurang efektif. Yang berikutnya adalah faktor eksternal yang berasal dari luar individu atau luar seorang pengajar. Yang pertama adalah sarana prasarana pendidikan. Nah, ini menjadi hal yang sangat krusial, ya, mengingat bagaimana caranya seorang guru ini yang sudah memiliki kecakapan internal, ya, dari pendidikan tertentu, sudah memiliki bekal metode, ya, beragam metode, beragam model. Namun ternyata sarana prasarananya itu tidak mendukung. Nah, ini kan menjadi faktor penghambat. Namun apabila sarana prasarananya lengkap, maka akan dapat mendukung proses mengajar. Berikutnya adalah kedisiplinan kerja. Nah, kedisiplinan kerja ini menjadi faktor eksternal yang mencakup kedisiplinan kerja di sebuah lingkup pendidikan. Di kedisiplinan kerja orang lain dalam sebuah kantor, ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi seorang dalam mengajar. Jadi apabila, ya, sebagai contoh, di sebuah lembaga pendidikan kedisiplinan kerjanya itu rendah, atau etos kerjanya rendah, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap seorang pengajar, akan ikut-ikutan demikian juga, ya. Jadi hanya yang penting masuk, namun tidak memperhatikan kedisiplinan, begitu. Kemudian yang paling penting memengaruhi, ya, faktor yang memengaruhi pengajaran adalah supervisi. Nah, supervisi atau pengawasan kepala sekolah ini menjadi hal yang penting juga. Jadi ketika ada supervisi, ya, atau pengawasan, itu digunakan sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, jadi guru bisa tahu kekurangannya dalam mengajar itu apa, ya. Kemudian juga hal-hal yang harus diperbaiki itu mana. Nah, ini menjadi hal yang penting. Dan yang tidak kalah penting juga adalah iklim sekolah. Nah, iklim di sini bukan berarti iklim yang berkaitan dengan alam semesta ini, bukan, ya. Maksudnya iklim adalah suasana, ya, situasi dan kondisi sekolah. Situasi dan kondisi sekolah yang kondusif, yang kompetitif, ini nantinya juga akan menjadikan guru lebih semangat, nah, lebih termotivasi dan inovatif dalam pembelajaran. Nah, berikutnya kita masuk pada model mengajar. Nah, model itu sendiri dapat diartikan sebagai sebagai sebuah upaya, ya, yang sistematis yang dijadikan sebagai pedoman perencanaan. Nah, jadi dalam perencanaan pengajaran itu ada gambaran umum nantinya akan seperti apa, ya, model pembelajaran yang akan saya lakukan. Apakah cenderung pada model A, model B, atau model C, model D. Nah, jadi gambaran umum dan langkah sistematis nanti bagaimana modelnya. Ini adalah definisi dari model, yaitu gambaran umum tentang pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, nanti kita bedakan dengan metode, ya. Nah, model mengajar itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah information processing,
yang kedua adalah model personal, yang ketiga adalah model sosial, dan yang keempat adalah model behavior. Nah, model-model mengajar ini dapat diterapkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, misalnya untuk tujuan peningkatan kapasitas berpikir, maka nanti bisa menggunakan information processing. Apabila ingin model mengajarnya adalah non-direktif, ya, atau yang tidak selalu memberikan instruksi, namun memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir kritis, maka bisa menggunakan model personal dan lain-lain. Maka kita jelaskan ini ya. Dalam model mengajar itu ada beberapa sintaks atau langkah-langkah yang dapat ditempuh. Nah, yang pertama ini adalah information processing, ya, dengan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas berpikir. Nah, peningkatan kapasitas berpikir ini melampaui 3 sintaks atau 3 langkah. Yang pertama adalah konfrontasi, yang kedua adalah inquiry, dan yang terakhir adalah transfer. Nah, langkah yang pertama untuk peningkatan kapasitas berpikir siswa, guru dapat melakukan konfrontasi atau melakukan sesuatu yang dapat menantang dan menentang siswa dengan melakukan sesuatu yang mungkin pada saat itu terlihat tidak masuk akal dan juga penuh teka-teki. Jadi membuat penasaran, ya, membuat siswa itu curious atau penasaran, dan juga challenging, menantang. Nah, ini bagaimana ini ya? Wah, menarik sekali. Nah, misalnya ada topik-topik tertentu yang bisa merangsang, ya, atau menstimulus siswa untuk dapat berpikir lebih. Nah, ini konfrontasi. Berikutnya adalah langkah inquiry. Nah, langkah inquiry ini sangat penting, ya. Ini untuk peningkatan kapasitas berpikir karena siswa diberikan keleluasaan, ya, untuk mengembangkan intelektualnya atau mengembangkan aspek kognitifnya dengan beragam pertanyaan-pertanyaan kritis. Nah, jadi setelah konfrontasi diberikan stimulus dengan hal-hal yang menantang, kemudian diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya secara kritis. Yang berikutnya adalah sintaks transfer. Nah, untuk transfer ini lebih kepada bagaimana seorang siswa, ya, dari apa yang sudah didapatkan tadi dari langkah konfrontasi, inquiry, kemudian transfer. Transfer di sini bisa berupa pemindahan, ya, dari apa yang sudah didapat. Jadi bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia memanage emosinya, ya, sosial emosional yang dimiliki. Nah, itu adalah model mengajar yang pertama, yaitu information processing atau memproses informasi dalam upaya peningkatan kemampuan berpikir. Yang berikutnya adalah model mengajar personal. Nah, model mengajar personal ini wujudnya adalah mengajar non-direktif. Mengajar non-direktif ini dalam arti memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi tidak melulu dalam mengajar itu harus
berikan instruksi, namun memberikan keleluasaan pada mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Maka langkah atau sintaks yang harus dilaksanakan yaitu membentuk situasi yang membantu. Jadi guru di sini sebagai fasilitator untuk membantu mereka dalam mengembangkan potensinya, kemudian memberikan motivasi, ya, mengembangkan insight. Insight ini adalah hal terdalam dalam dirinya. Kemudian juga memotivasi dan membantu dalam pengambilan keputusan, ya. Dan juga yang terakhir adalah memotivasi dalam mengambil keputusan. Nah, perbedaannya adalah yang memotivasi dan membantu keputusan itu maksudnya memberikan motivasi dan membantu dalam perencanaan memutuskan suatu masalah. Jadi caranya memutuskan masalah itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Yang berikutnya model mengajar sosial. Nah, mengajar sosial ini mengarah pada interaksi antara satu orang siswa dengan siswa lain. Maka model mengajarnya bisa dengan menggunakan model role playing atau bermain peran. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan motivasi terhadap kelompok, kemudian memilih aktor atau pemeran, kemudian persiapan atau prepare sebelum pemeranan. Yang berikutnya pemeranan, ada diskusi evaluasi. Nah, setelah diskusi evaluasi ada pemeranan ulang dan juga ada diskusi dan evaluasi ulang. Jadi diulangi kembali. Nah, role playing ini model role playing ini dapat dilakukan atau diterapkan oleh guru apabila berkaitan dengan atau relevan dengan materi yang diajarkan. Nah, misalkan kalau mengajar tentang SKI, di mana membahas tentang sejarah, ya, yang melibatkan beberapa subjek atau orang dalam materi tersebut, maka memungkinkan untuk menggunakan model role playing ini. Atau pada materi pembelajaran lain yang lebih bersifat implementasi. Nah, ini bisa diterapkan model role playing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kedekatan sosial antara satu siswa dengan siswa lain. Yang berikutnya adalah model behavioral atau model perilaku. Nah, model perilaku ini kemudian dikembangkan adanya mastery learning. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas, yaitu pembelajaran mastering atau pembelajaran tentang penguasaan. Nah, jadi siswa diharapkan dapat menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Nah, ini adalah yang paling sering digunakan, ya. Jadi model mengajar yang paling sering digunakan itu adalah behavioral, di mana sintaks atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah orientasi. Jadi menetapkan tujuan pembelajarannya itu apa, disampaikan kepada siswa. Penyajian, ya, penyajian ini adalah hal inti. Jadi dari yang sudah direncanakan dan disampaikan dalam tujuan diimplementasikan dalam penyajian. Kemudian setelah penyajian ini bisa dilakukan evaluasi atau tindak lanjut dengan strukturisasi latihan, praktik, serta praktik bebas. Yang berikutnya adalah metode mengajar. Metode itu dapat diartikan sebagai cara operasional dalam mengajar. Jadi dalam mengajar itu cara yang digunakan apa? Nah, cara ini dilakukan oleh seorang guru sebagai upaya menyampaikan
bahan ajar atau materi, dan juga melibatkan keaktifan siswa. Nah, jika metodenya adalah metode yang melibatkan keaktifan, jadi nanti kita bahas cara guru dalam mengajar. Itu ada 4 di sini ya disinggung. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode demonstrasi, yang ketiga adalah diskusi, dan yang terakhir adalah ceramah plus. Nah, metode ceramah ini berarti guru menyampaikan materi, berarti penyampaian materi secara searah dari guru saja. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya, siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, namun hanya sebatas memahami ya. Jadi, ini kalau saya tulis di sini, metode ceramah itu bersifat informatif, ya, faktual, dan juga berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan. Nah, jadi nilai plusnya adalah siswa dapat memahami, namun hanya sebatas memahami. Itulah kekurangannya. Jadi siswa cenderung pasif. Yang berikutnya adalah metode demonstrasi. Nah, demonstrasi ini metodenya adalah dengan cara praktik. Jadi tidak hanya sekedar penyampaian materi teori saja, namun siswa dilibatkan untuk praktik. Nah, adapun kelebihan dari metode demonstrasi ini, siswa memiliki ketertarikan lebih, ya, karena dilibatkan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi lebih meningkatlah daripada hanya monoton mendengarkan, namun mereka juga aktif secara fisik. Yang berikutnya, nah, untuk metode mengajar demonstrasi ini mengasah keterampilan pemahaman dan aplikasi. Selanjutnya, yang lebih menarik dari keduanya yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi ini selain pemahaman, keterampilan, dan juga aplikasi, juga nantinya siswa itu dapat melakukan evaluasi dan sintesis. Nah, jadi kelebihan dari metode diskusi ini, siswa dapat mengkolaborasikan dari pemahaman yang didapat, dari aplikasi yang telah dilakukan, ya, dapat membentuk konsep baru, ya, menyampaikan gagasan, sehingga kelebihan dari metode diskusi ini siswa lebih aktif dan kritis. Ya, dan yang terakhir adalah metode ceramah plus. Nah, kalau hanya ceramah saja kan lebih bersifat monoton. Nah, ini barangkali untuk metode ceramah itu cocok bagi siswa, ya, yang masih duduk di bangku sekolah dasar misalkan. Namun jangan sampai ini diberlakukan terus-menerus ya, sesekali boleh. Ya. Karena biasanya mereka lebih suka untuk diberitahu, diceritakan, ya, daripada mereka yang menalar, ya, karena memang perkembangan kognitifnya belum sampai penalaran atau berpikir kritis. Nah, yang berikutnya yang menarik ini adalah ceramah plus. Jadi selain adanya ceramah yang monoton, itu guru juga bisa menerapkan sisi plus dalam ceramahnya. Yang pertama adalah metode ceramah plus, ya, CPTT, ceramah plus tanya jawab dan tugas. Jadi ceramah, ya, guru menyampaikan materi secara ceramah dengan metode ceramah, kemudian melakukan tanya jawab, ya, feedback antara guru dan siswa, kemudian memberikan tugas. Nah, ini yang metode ceramah plus pertama. Yang kedua adalah ceramah plus diskusi dan tugas. Nah, jadi kalau tadi tanya jawab, maka kemudian yang kedua adalah diskusi. Bukan tanya jawab lagi, namun diskusi, bertukar pikiran. Dan juga pemberian tugas. Dan yang terakhir adalah CPDP, yaitu ceramah plus demonstrasi dan pelatihan. Nah, ini lebih mengarah pada keahlian, ya, kalau yang terakhir.
Oke, itu adalah beberapa metode mengajar yang barangkali nanti bisa kalian adopsi dan kalian terapkan dalam pembelajaran. Nah, ini bisa disesuaikan nanti apakah kalian ingin menerapkan metode ceramah atau metode demonstrasi, diskusi maupun ceramah plus. Tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi kelas. Berikutnya adalah pendekatan dalam mengajar. Nah, pendekatan dalam mengajar ini secara general ada dua. Yang pertama adalah student center, yang kedua adalah teacher center. Nah, untuk teacher center ini adalah pendekatan mengajar yang bersifat konvensional. Jadi pengajaran itu semua terpusat pada guru. Mulai dari penyampaian materi guru, kemudian demonstrasi atau peragaan guru. Ya. Dan di sini kelebihannya adalah informasi bersifat satu arah. Namun kekurangannya, siswa akan menjadi pasif. Nah, barangkali dalam lingkup atau konteks pendidikan yang sekarang, metode teacher centered ini sudah tidak relevan ya. Jadi kita perlu beralih pada metode student centered yang mengarah pada siswa. Nah, jadi siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Ya, kemudian juga berorientasi pada keaktifan mereka di kelas, ya, dalam diskusi, dalam bertanya. Jadi tidak hanya jangan menganggap ya dalam pendekatan mengajar student centered ini atau student centered approach itu siswa jangan sampai dianggap sebagai tabula kosong atau siswa itu tidak tahu apa-apa, jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena siswa sekarang itu dapat memperoleh informasi dari beragam pihak, yang dapat mendukung kemampuan kognitifnya. Nah, maka tugas guru sekarang adalah memfasilitasi mereka untuk dapat mereka ini lebih bebas untuk mengemukakan pendapat, lebih kritis, dan juga lebih ekspresif tentunya. Nah, kalau dulu barangkali teacher center sangat relevan ya, karena doktrinnya adalah sami'na wa ata'na, ya harus tunduk dan patuh pada guru. Namun sekarang ya, karena informasi itu bisa diakses dari mana saja, maka teacher center itu harus segera dikonversi menjadi student center. Nah, jadi berpusat pada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang berikutnya strategi mengajar. Nah, strategi mengajar ini ada dikenal istilah SPELT, ya, atau Strategy Program for Effective Learning or Teaching. Ya, ini dikemukakan oleh Robert F. Mulcahy. Di sini strategi mengajar, kalau berbicara tentang strategi mengajar, strategi mengajar tentu berbeda dengan metode mengajar, namun saling berkaitan. Jadi strategi mengajar itu lebih spesifik daripada metode mengajar. Jika metode mengajar itu adalah langkah-langkah yang digunakan dalam mengajar yang barangkali tidak berorientasi pada tujuan pembelajaran, namun untuk strategi ini mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi melakukan cara supaya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Nah, ini dapat diintegrasikan dengan metode pembelajaran. Nah, yang pertama adalah direct strategy instruction atau strategi pembelajaran langsung. Nah, ini dengan cara memperkuat metacognitive awareness atau kesadaran metakognitif siswa, kemudian menyadarkan mereka tentang strategi, memberikan gambaran implikasi strategi sistematis terhadap kualitas belajar mereka, serta peningkatan partisipasi dan interaksi
antara guru dengan siswa. Yang berikutnya adalah tahapan teaching for transfer, mengajar untuk transfer atau memindahkan. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah tindak lanjut strategi tahap 1, yaitu direct strategy instruction, kemudian menilai penggunaan strategi, memperluas strategi, dan terlibat aktif dalam proses belajar. Dan yang terakhir adalah generating elaborative strategy. Jadi, elaborasi strategi secara umum ini dapat dilakukan dengan cara membantu menilai dan mengembangkan strategi yang efisien bagi siswa, serta terlibat aktif dalam proses belajar. Nah, jadi strategi mengajar itu dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode SPELT ini. Nah, berikutnya adalah tahapan mengajar atau langkah-langkah dalam mengajar. Itu ada 3. Yang pertama adalah pra-instruksional, yang kedua adalah instruksional, dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Adapun pra-instruksional itu adalah tahapan mengajar sebelum pengajaran itu dimulai. Jadi tahapan awal dalam mengajar, misalkan melakukan absen terlebih dahulu, kemudian juga memberikan motivasi-motivasi awal pada siswa, ya, dan juga menyapa siswa, ya, atau dengan cara mengajak siswa, ya, lebih bersifat persuasif lah, mengajak siswa berdoa dan lain sebagainya. Ini masuk dalam tahapan pra-instruksional. Berikutnya, setelah pendahuluan ini dilakukan, ya, mulai dari berdoa, memberikan motivasi dan lain sebagainya, itu masuk kepada tahapan inti mengajar, yaitu instruksional itu, ya, instruksional atau pengajaran. Nah, kegiatan intinya apa? Ya, menyampaikan pembelajaran dengan model dan metode yang sudah dipilih. Nah, ini model dan metode strategi yang sudah ditetapkan itu dapat diimplementasikan dalam tahapan mengajar instruksional ini. Ya, jadi misalkan memilih metode model, ya, yang pertama model mastery learning. Nah, diberikan gambaran dulu siswa ini tentang tujuan pembelajarannya apa, nanti langkah-langkahnya bagaimana, dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian metodenya adalah metode ceramah plus, misalkan, ya, ceramah plus yang CPDT, jadi diskusi dan tugas. Nah, itu nanti bisa diimplementasikan dalam tahapan instruksional ini. Dan setelah tahapan instruksional ini ada proses evaluasi dan tindak lanjut. Jadi dari apa yang sudah diajarkan, ya, gambaran umum evaluasinya itu seperti apa. Nah, hal-hal yang perlu diperbaiki itu apa? Hal-hal yang perlu ditingkatkan dari siswa itu apa? Nah, evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara melakukan penilaian, ya, penilaian harian misalkan, atau mungkin evaluasi secara lisan juga bisa sebagai refleksi dari pembelajaran disampaikan kepada siswa juga bisa, dan tindak lanjut. Nah, misalkan evaluasi penilaian hasilnya ini masih rendah, berarti perlu dilaksanakan tindak lanjut berupa remedial misalkan, dan lain sebagainya. Barangkali itu terkait dengan mengajar dan hal-hal yang tercakup dalam mengajar yang tidak bisa terpisahkan dalam pelaksanaan pendidikan, ya, dan juga sangat berpengaruh juga dalam proses belajar siswa. Oke, ini adalah bibliografinya, dan saya ucapkan terima kasih, ya, atas partisipasi dan juga atensi teman-teman dalam tema kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, ya, khususnya nanti dapat kalian terapkan dalam dunia pendidikan yang senyatanya. Oke, saya rasa cukup. Saya mohon maaf apabila terdapat kekhilafan.
Ya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.